Haleluya. Masih semangat? Amin ya. Kita udah ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita rasanya adem ya. Tapi jangan sampai kita tertidur. Mari ya, kita tadi baru ngobrol bahwa kita gereja Tuhan itu gak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi, networking satu dengan yang lain karena tujuannya sama, yaitu adalah amanat agung ya. Saudara mengadakan seminar ini goalnya juga sama, amanat agung, supaya pria-pria, hamba Tuhan, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga itu berdiri teguh dan tidak tergoyahkan dengan situasi dan kondisi apapun, dan terus giat bekerja untuk di ladangnya Tuhan, supaya banyak tuai-tuai yang sudah menguning, kita segera tuai, jangan sampai tuai yang sudah menguning itu membusuk. Kenapa? Membusuk karena kekurangan pekerja ya. Jadi saudaraku, kenapa tuai itu membusuk? Karena kita kekurangan pekerja. Contohnya teman saya waktu di Manado, dia panen cengkeh sekitar 4.000 liter, dan ternyata kekurangan pekerja, akhirnya 4.000 liter itu busuk. Padahal panen itu sudah disiapin, panen raya sudah disiapin, tapi karena kekurangan pekerja maka tidak terpanen semuanya. Demikian juga kita, tuayan sudah banyak, sudah menguning, ya kan? Jangan sampai tuayan itu membusuk karena kita kekurangan pekerja untuk menuai. Siapa yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pekerja? Kita semuanya, para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, mempersiapkan, melatih orang-orang bekerja untuk menjadi penuai. Jadi goal dari semua acara sebenarnya, baik acara seminar, acara mungkin penginjilan, semua goalnya sama, yaitu untuk apa? Amanat agung. Ketika gereja Tuhan atau keluarga Tuhan berdiri teguh, tidak tergoyahkan, itu akan banyak memenangkan jiwa-jiwa di mana keluarga itu tinggal. Jangan seperti Lot ya. Keluarga Lot, dia tinggal di Sodom dan Gomora bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun diutus oleh Tuhan ke Sodom dan Gomora. Orang itu melihat tanah yang subur, tanah yang luar biasa di sana, dan dia pilih Sodom dan Gomora dengan kemakmuran yang luar biasa. Tapi berpuluh-puluh tahun Sodom dan Gomora tidak ada pertobatan jiwa satupun, bahkan keluarga Lot itu ikut ambil bagian di dalam dosa. Dan sehingga apa yang terjadi? Maka Tuhan mengirimkan murkanya kepada Sodom dan Gomora karena Tuhan minta 50 orang benar yang berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Dicari nggak ada, ya kan? Terus 40, dari 40 30, 20 sampai terendah, titik terendah Tuhan minta nggak ada didapati orang benar. Bahkan hanya 4 ya. Lot, istrinya dan 2 anaknya, itu pun mereka hanya orang yang percaya saja sama Israel tapi tidak berbuah. Dia hanya imannya sendiri dan tidak menghasilkan dampak yang luar biasa. Tuhan pilih kita bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, tapi Tuhan pilih kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah, bukan bertumbuh. Makanya saya gambarin kehidupan kekristenan itu seperti pohon, ya, pohon. Pada waktu permulaan kita menerima Kristus, kita ibaratnya seperti akar. Kita harus berakar dulu. Akarnya itu adalah iman. Iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga ketika ada goncangan, karena kita akarnya kuat, itu nggak akan jatuh, nggak akan rubuh, nggak akan runtuh. Nah, kemudian setelah iman ada tumbuh batang dan kemudian daun-daun yang subur. Nah, itu pertumbuhan yang luar biasa. Nah, kita jadi orang Kristen jangan hanya sampai di pertumbuhan, karena jangan sampai seperti pohon ara. Ketika Yesus melihat pohon ara yang tumbuh subur daunnya dan dia butuh buahnya, tetapi tidak ada buahnya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dikutuk pohon ara itu menjadi kering, tidak berguna. Kita tumbuh doang. Tumbuh itu artinya kalau orang Kristen hanya bertumbuh, itu hanya bertumbuh. Pertumbuhan itu hanya untuk diri sendiri. Ya, pohon tumbuh daun itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau dia berbuah, misalkan pohon jeruk berbuah jeruk, yang nikmati siapa? Yang nikmati orang lain. Nah, ketika kekristenan kita berbuah, berarti kekristenan itu berdampak. Makanya tingkatkanlah supaya doa kita meningkat. Ya kan, tadinya mungkin doa buat gereja sendiri, buat keluarga sendiri, mulai meningkat lagi untuk Indonesia, untuk kota, untuk orang-orang di sekeliling kita. Mulai diajarkan jemaat untuk adopsi, mengadopsi misalkan teman-temannya, keluarganya yang belum percaya Yesus agar didoakan tiap hari, mengadopsi. Ya. Terus kemudian mulai tingkatkan apalagi misinya, misi. Mungkin saudara-saudara gereja-gereja, gereja saya kecil nggak mungkin membantu misi.
transisi. Mulai dari sekarang kita belajar untuk, misalkan ada kasmisi di gerejanya, ada kasmisi, mau 100.000, mau 200.000, dan belajar untuk apa? Memutus agar kita dapat tuayan. Kalau kita nggak pernah menabur, jangan berharap kita akan menuai. Kalau kita nggak pernah memutus, jangan pernah ada pertobatan jiwa-jiwa. Ya. Terus kemudian kita tingkatkan lagi apa? Impact, dampak kita di mana kita berada. Kalau saudara ditempatkan di kota Mentawai, berarti Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat Mentawai. Ayo kita bersatu untuk merebut Mentawai. Amin. Ya, mana bilang nunggu orang dari luar kota untuk membangun Mentawai. Kita, anak-anak Tuhan di Mentawai, justru kalau saudara ditempatkan di sini berarti Tuhan punya tujuan yang luar biasa untuk Mentawai. Kenapa, saudaraku? Karena gak mungkin Tuhan salah tempatkan saudara. Gak mungkin. Tuhan pasti memilih orang dan menempatkan orang itu pasti tepat. Seperti Yeremia, ya kan? Seperti Daniel, tempatnya dimanapun. Dan seperti saudara yang ada di Mentawai, nggak salah. Saya tadi ngobrol sama Pak Medi, kenapa katanya Pak Medi kasih penglihatan, ada pulau-pulau dan orangnya berpakaian apa? Cuma pakaian apa? Pakaian dalam sama ini dibungkus lah kalau ceweknya ya. Oh, katanya kalau penduduk Mentawai begitu ya, yang aslinya ya. Nah, pulau itu sampai dia bertahan. Berarti Tuhan punya tujuan. Tuhan tempatkan kita dimanapun saja berada. Tuhan punya tujuan. Saya orang Jawa Tengah, tapi ditempatkan di kota Sukabumi. Berarti kan dia mengusahakan kesedaran kota Sukabumi ya saya. Karena saya dari kota ini, kota Sukabumi. Kalau saya ada di Gombong, kota kelahiran saya, berarti saya di Gombong, saya mengusahakannya. Nah, teman-teman yang dari Sumatera yang ada di Gombong, dan dia mengusahakan kesejahteraan kota Gombong. Jadi artinya gini loh, kita mengusahakan kesejahteraan kota kemanapun Tuhan tempatkan kita. Setelah kita ngomongin, aduh saya punya jemaat sudah banyak. Ada the next program atau the next apa yang kita lakukan setelah kita punya jiwa-jiwa yang kita layani. Apa yang harus kita lakukan? Jadi harus terus, naik terus. Jangan stuck. Oh, cukup dengan udahlah, yang penting ada kebaktian hari Minggu, jangan sampai libur. Kalau program kita hanya begitu, kita nggak akan mengalami terobosan. Kita nggak akan bisa memenangkan kota. Memenangkan kota nggak bisa sendirian. Kita harus bergandingan tangan memenangkan kota. Nah, dasar tadi saya katakan lagi teladan iman. Pria memiliki teladan iman. Nah, ini saya bersyukur ya, pada waktu saya walaupun sesibuk apapun di dalam pelayanan, saya tetap keluarga saya utamakan. Artinya bahwa ketika anak saya bisa dampingin anak saya selama kurang lebih 10 hari untuk mempersiapkan ujian sidang, karena anak saya itu kan ambil jurusan arsip. Jurusan arsip kan dari skripsi langsung ke desain, terus market ya kan, bikin bangunan miniatur, dan itu kan memakan waktu yang begitu panjang gitu loh. Jadi perjalanan begitu panjang, dan saya begitu ada beberapa pelayanan, aduh jangan dulu, saya mau dampingin anak saya dulu selama 10 hari. Jadi pada waktu sampai anak saya sidang, sempat sakit. Pas hari sidang sakit, waduh akhirnya dia saya bawa ke dokter. Langsung surat dokternya kirim ke dosen, jadi sidangnya bisa ditunda. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa, ya bisa ditunda. Dan akhirnya saya tunggu, saya dampingin, siapin makannya kan dia ibunya ya. Karena istri saya itu orangnya nggak beranian. Dia harus pergi, harus ditemenin. Masa hanya nemenin anak kecil harus berdua pergi ke sana, ya kan? Dan minimal kan, ya saya hanya pergi. Saya bisa merangkap sebagai pria, dan pekerjaan ibu juga saya bisa kerjakan. Kenapa? Karena kita dipanggil saling melengkapi dan saling menolong. Jangan, oh itu kan kerjaan ibu, biarin aja. Anak nanti ibu aja yang ngurus. Nah sedangkan istri saya harus mengurus mertua saya. Di rumah dia gak ada siapa-siapa. Nah kan pilih kan, ya udah, kamu urus mertua, aku urus anak. Jadi kerjaan beres kan semuanya, jadi nggak ada yang perlu diributin. Nah, kalau kita ingin jadi keluarga yang bahagia, kita saling melengkapi. Jangan kita menuntut banyak, tapi lakukanlah apa yang engkau ingin istri kamu lakukan terhadapmu. Jadi jangan nuntut terus, istri harus begini, istri harus begini, istri harus begini. Tapi kita hanya nggak melakukan yang terbaik untuk dia. Saya juga belum sempurna, masih banyak belajar. Ya, usia pernikahan saya baru berapa? Tahun 2002, berarti 23, masih sama Pak Saribu. Jadi saya harus belajar sama Pak Saribu mendidik anak ya, anak. Oke, pria memiliki teladan dalam iman. Oke lanjut.
Ya, berikut beberapa contoh pria yang memiliki teladan dalam iman menurut Alkitab. Contoh pria yang memiliki teladan iman pertama adalah Abraham. Abraham itu sangat terkenal, ya, sangat terkenal. Bahkan disebut bapak orang beriman. Kenapa disebut bapak orang beriman? Bayangin, dia punya satu anak, ya kan? Diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Kalau itu terjadi sama saya, itu belum tentu saya kasih. Nah, inilah belajar ketaatan. Nah, Tuhan juga tahu kemampuan seseorang. Oh, Abraham mungkin mampu untuk melakukannya. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena iman yang kuat dan ketaatan pada Tuhan. Dia percaya pada janji Tuhan meskipun dalam ketidakpastian. Baik pada waktu disuruh mempersembahkan Ishak, kan ketidakpastian. Dia juga nggak tahu bahwa Ishak nanti ada penggantinya. Tuhan menggantikan Ishak itu dengan domba. Dia nggak tahu. Dia hanya pergi dan taat bawa. Sampai Ishak nanya, ayah mau apain saya? Sampai dia orang tua nggak mungkin dong, aku mau bakar kamu. Dia nggak jawab begitu kan? Mungkin hati kecilnya menangis Abraham. Nah, jika Abraham itu terjadi pada saya dan saudara, tidak kita mampu nggak? Belum tentu mampu. Tapi Abraham dia dengan ketaatannya, walaupun dengan pedih hatinya membawa anak itu ke bukit Moria untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan. Itu tanda bahwa dia taat dan punya iman. Karena Tuhan yang nyuruh, dia lakukan. Jadi kalau Tuhan yang nyuruh, kita nggak usah takut. Kita tinggal taat, pasti Tuhan menyediakan semuanya dan sangat bertanggung jawab. Saya yakin Pak Pasar itu punya gedung begini karena Pak Pasar itu taat. Disuruh Tuhan atau siapa Pak? Dan ke sini. Tuhan. Kalau nggak Tuhan ngapain ya Pak? Enakan di Medan, betul nggak? Di Medan. Mau ke mall dekat. Nah di sini tidak ada mall nggak? Kagak. Hiburan juga nggak ada. Kalau bukan panggilan, mana ada yang sanggup? Coba saya suruh tuker. Saya disuruh di sini, belum tentu saya mau. Ya, kenapa? Ya, bukan panggilan masing-masing berbeda-beda. Tuhan tempatkan saya di kota Sukabumi, mungkin saya mampunya di kota Sukabumi. Saya mungkin kalau ditempatkan Mentawai, mungkin saya nggak mampu. Karena nggak ada lapangan tenis di Mentawai. Saya hobi tenis, ya kan? Jadi masing-masing ini Tuhan punya. Kenapa saya ada di sini? Jadi tahu destiny-nya, tujuannya, menyadari oh ya saya di sini karena memang Tuhan punya tujuan. Saya ada di sini. Jadi jangan pernah menyesal ketika saudara berada di satu tempat yang sudah memang itu panggilan. Amin ya. Ya, oke. Nah, Abraham itu begitu taat meskipun ketidakpastian, tapi dia yakin. Tapi dia nggak berpikir bahwa akan ada penggantinya. Dia tahu pokoknya anaknya dipersembahkan karena Tuhan yang minta. Tapi apa yang terjadi? Ketaatannya membuat satu terobosan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Wah, pada waktu dia mau dipersembahkan, baru mau disembelih, Tuhan sudah bicara bahwa ada penggantinya, ya. Sampai Abraham bilang, Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Apa artinya Yehova Jireh? Menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mungkin teman-teman sekarang waduh bingung dengan pembawa gereja di tempat saya. Aduh, gerejaku masih begini, bocor dan lain sebagainya. Saudara jangan pernah berkeluh kesah, mengucap syukur di dalam segala hal, dan jangan pernah berharap pada donatur. Titik. Saya buka panti asuhan nggak pernah berharap sama donatur. Dan donatur yang datang sendiri. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi saya taat. Dan ketika saya taat dan percaya, dan ketika bertindak, ingat, sudah taat harus bertindak. Abraham taat, tapi kalau diam, tak enggak. Dan ketaatan dibuktikan dengan tindakan. Itu akan menghasilkan satu terobosan yang luar biasa. Kalau Abraham dia hanya taat tapi tidak bertindak, itu berarti hanya vision, hanya sekedar vision, ya. Visi kalau tidak di action, maka hanya sekedar vision dan mimpi, dan itu tidak akan terjadi. Maka itu visi harus disertai dengan tindakan. Dan Abraham taat dengan visi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dia jalan dengan mungkin sedih, mungkin sakit, perih gitu loh. Tuhan minta anak satu-satunya. Kalau 10, kalau 12 mungkin kasih satu masih ada 11. Tapi kalau cuma satu, tapi inilah dibutuhkan melayani Tuhan, dibutuhkan ketaatan dan sacrifice, pengorbanan. Jadi kalau saudara bilang melayani Tuhan nggak siap berkorban, jangan melayani Tuhan, saudara. Ya, jadi melayani Tuhan nggak siap berkorban, jangan melayani Tuhan. Jadi dalam pelayanan itu harus ada kesiapan, selain ketaatan itu sikap hati dan juga sacrifice, pengorbanan. Makanya saya selalu jelaskan membedakan antara pelayanan dengan bisnis. Ya, bisnis itu
kita harus ada modal dulu, baru jalan. Dan mengeluarkan pengeluaran sedikit-dikitnya, memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, itu adalah bisnis. Tapi kalau pelayanan, iman dulu baru jalan. Saya mau tanya nih Pak Pasar Ibu, pada waktu Pak Pasar Ibu bangun gereja, modal dulu atau iman dulu Pak? Iman dulu kan, itulah pelayanan. Iman dulu. Ketika kita beriman dan kita bertindak dan Tuhan mengerjakan. Makanya Alkitab berkata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Jadi yang bekerja, siapa lebih dahulu yang bekerja? Tuhan atau kita? Hah? Enak banget kalau Tuhan ya. Semua Tuhan ya. Kita bertindak dulu dan Tuhan turut. Nah, turut artinya ketika sudah kita bertindak, kita menyerahkan pada Tuhan, dia turut bekerja. Makanya nggak heran, pembangunan gereja tiba-tiba, oh ada donatur datang, oh tiba-tiba ada yang nyumbang, ya itu karena Tuhan turut bekerja, yang menggerakkan, ya. Coba saya dikasih Tuhan visi panti asuhan. Kalau nggak saya buka, kira-kira ada nggak panti asuhan terbuka? Nggak ada. Saya buka, dikirim anak 30 anak dari Kalimantan, bekas kerusuhan Madura, Kalimantan waktu itu dikirim. Saudara, dikirim 30 anak, sedangkan kita tempatnya kontrak dan kita belum punya apa-apa. Tapi karena apa? Iman, kita bertindak dan taat, makanya ada terobosan baru. Ada satu kegerakan yang luar biasa, makanya dibutuhkan apa, saudara? Oh, iman. Iman apa? Iman yang tangguh, yang teguh. Apa sih arti iman? Nah, Pak Manurung, saya mau tanya, Pak Manurung, pada waktu Pak Manurung datang ke sini, duduk di kursi itu, Pak Manurung waktu itu periksa ke kursinya? Enggak, kenapa enggak diperiksa? Sudah kuat, percaya, yakin. Duduk dengan tenang, dengan berat badan berapa? 80, yakin enggak ambles? Yakin ya? Nah, duduk dengan tenang. Kenapa? Karena kursinya kuat. Saya juga tadi duduk dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Karena kursi ini kuat. Inilah iman yang sesungguhnya. Contoh iman yang sesungguhnya. Seperti saudara sedang duduk di atas kursi tanpa ragu sedikit pun. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Meskipun mungkin dalam pikirnya ada ketidakpastian akan ada pengganti, nggak pernah berpikir itu. Tapi dia bertindak taat dengan tenang. Ada kekuatan. Seperti kita menaruh beban di atas kursi kita. Kursi ini kuat. Demikian juga iman kita kepada Yesus. Kita benar-benar menaruhkan semua beban kita, persoalan kita kepada Yesus dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Seperti kita duduk di atas kursi dengan tenang, menaruh beban 80 kilo, ada yang 90 kilo, ada yang 100 kilo, tapi duduk dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun, bahwa kursi itu akan ambles. Demikian juga iman kepada Yesus. Makanya, pria-pria, ya, suami-suami, memberikan teladan iman kepada anak-anak kita. Ketika anak kita dalam kekhawatiran, kita taruhkan iman kepada dia. Percaya, nak, kamu pasti bisa. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang menyertai kamu. Nah, itu iman yang perlu ditanamkan kepada anak kita. Teladan iman. Pernah anak saya, Pak, aduh ini udah pusing, Pak, tugas begitu banyak. Apa harus inilah, itulah. Percaya, nak, ada Roh Kudus yang menyertai kamu. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Meskipun Papa nggak bersama-sama kamu, tapi Tuhan Yesus bersama kamu. Ada kekuatan banget, ada iman, ada apa yang dia kerjakan. Hanya dia punya semangat yang luar biasa. Jangan anak kita khawatir, nah kita nggak punya duit, nah udahlah kita nggak usah kuliah ya, nah. Jangan. Ketika anak punya cita-cita, misalnya, Pak, saya mau kuliah, oke. Jawab dulu, oke. Kita punya iman. Tuhan menyediakan. Amin. Jangan pernah menghambat cita-cita anak-anak kita. Jangan pernah menghambat cita-cita anak-anak kita. Meskipun mungkin situasi keuangan kita nggak bisa memenuhi, tapi jangan aja. Oke, dengan iman. Kalau memang kehendak Tuhan, pasti terjadi. Nah, ini ya, anak saya tiba-tiba dites, udah 80% harus masuk ke yang di Singapura, NTU. Waduh, satu semester 350 juta. Belum uang kos di sana. Itu teman saya, 80, sebentar lagi dia bisa diterima. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai diterima. Bayangin, kenapa? Tapi saya nggak bisa bilang ke anak saya, karena itu bukan bicara iman. Saya bilang gini, Tuhan realitanya saya nggak punya duit, itu 300. Karena tadinya saya suruh bilang ambil beasiswa, dia kelewat. Tapi saya nggak melarang anak itu. Saya bilang Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi.
Saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya diterima, ya saya jual tanah aja. Saya ada tanah, jual aja lah buat anak saya. Saya pikir, Tuhan kasih yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Karena mungkin papanya nggak punya duit, harusnya dia jalur beasiswa. Karena keteledoran dia nggak ambil, dia ambil yang jalur normal. Wow, 1 semester 350 juta, belum uang kosnya. Tahu sendiri di Singapura biayanya tinggi banget, ya kan? Nah, akhirnya pas pengumuman dia diterima, saya nggak menyesal. Oh, berarti memang Tuhan sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Aku nggak sanggup mungkin kalau seandainya itu. Tuhan tahu yang terbaik kan? Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup memulihkan hidupku, ya kan? Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi pasti seizin Tuhan. Gak mungkin gak izin Tuhan. Kalau anak kita diterima di sini pasti seizin Tuhan. Gak diterima di sini juga pasti seizin Tuhan. Jadi gak usah dipusingin. Yang pasti adalah perancangan Tuhan buat anak-anak kita dan yang terbaik. Amin. Haleluya. Meskipun saudara, aduh saya anak dari Mentawai gak mungkin bisa berprestasi. Kalau saudara sudah mengejar seperti itu, berarti anakku tidak akan berprestasi. Ingat Daniel, dia hanya makan apa? Sayur-sayuran. Tapi karena Tuhan Allah itu bekerja, maka dia menjadi orang yang smart 10 kali lipat melebihi kecerdasan manusia biasa. Alkitab itu bukan sejarah. Alkitab itu adalah realita hidup. Jadi apa yang terjadi di Alkitab itu bukan hanya sekedar logos. Kalau logos kan hanya perkataan doang. Harus rema. Rema berarti hidup menjadi daging di dalam hidup kita. Firman-Nya itu. Nah, iman, contoh teladan iman seperti Abraham di dalam Alkitab. Oke, lanjut. Ada banyak contoh-contoh pria. Nah, Ayub adalah contoh pria yang tetap setia pada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan besar dan kehilangan. Dia menunjukkan kesabaran dan iman yang teguh meskipun ketika dia mengalami penderitaan, sahabat-sahabatnya berusaha untuk hujat Allah kamu, ngapain sih Allah kamu itu gak menolong kamu waktu kamu dalam penderitaan. Bahkan istrinya juga tidak mensupport ketika dia di dalam penderitaan. Bahkan istri adalah orang yang terdekat tidak mensupport Ayub. Tapi Ayub tidak pernah mundur sedikit pun. Nah, inilah perlunya teladan seorang kepala rumah tangga. Harus benar-benar konsisten. Ketika istri tidak mendukung, artinya negatif thinking terhadap kita, kita harus tetap konsisten iman kita dan kesetiaan kita. Agar apa? Impartasi kepada keluarga kita. Itu penting, pemimpin. Kalau pemimpin goyah, berarti nggak ada visi. Kata Alkitab, kalau pemimpin nggak ada visi, maka umat itu akan binasa. Kalau gereja Tuhan nggak ada visi, pemimpin gereja nggak ada visi, maka semakin hari gereja itu semakin mati. Dan kalau kepala keluarga nggak ada visi, maka keluarga itu akan stuck. Dan lama-lama akan menjadi keluarga yang tidak harmonis karena nggak ada visi. Apa visi saudara dalam keluarga? Untuk anak-anak saudara, pasti visinya menjadi anak yang berhasil. Otomatis ya. Saudara, pasti saudara kepengen anak saudara juga kuliah, ambil S1. Mungkin selanjutnya ambil S2. Enggak apa-apa. Biarin cita-cita anak-anak kita. Anak saya bilang, "Pak, saya pengen lanjut S2 ke Italia atau ke Jepang." Saya nggak ngelarang. Ambil jalur beasiswa. Kamu usah. Saya sediakan fasilitas. Artinya, kamu konsultan, cari konsultan untuk beasiswa. Bayar berapa? Papa tanggung jawab. Meski papa nggak punya bisa banyak, tapi iman, yakin pasti Tuhan menyediakan. Angsur demi angsur, Tuhan lakukan yang luar biasa. Saya itu pernah ditipu pada waktu saya aktor Israel, katanya ngumpulin Mahane itu. Saya pikir, wah dia sering bawa tuh ke Israel. Wah saya percaya. Saya kirimlah semua pendaftaran ada sekitar berapa orang. Mana transfer mereka yang transfer langsung. Ya. Pas waktunya tidak berangkat. Wah kenapa ini nggak berangkat? Memang anak rohani saya sudah ingetin. Jangan itu ini kantornya nggak meyakinkan. Tapi saya tanya teman saya suka bawa, katanya bagus. Akhirnya saya percaya. Waduh, akhirnya hampir 500 juta lah dimakan sama tur itu yang terhitung, belum yang jualan diutangin sama orang ya udah. Tapi saya nggak pernah stres
Saya bilang, Yehova Jireh menyediakan. Berarti kalau ada yang nipu berarti bukan milik saya. Ya itulah kekurangan hamba Tuhan ini, tulus tapi tidak cerdik. Sehingga banyak dibohongin orang. Ya, betul nggak? Tulus tapi tidak cerdik. Betul kan? Ya kan? Padahal Tuhan ada bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah itulah kelemahan saya bilang, Tuhan ampuni saya tulus tapi gak cerdik sehingga banyak dibohongin orang. Tidak ada ularnya Pak. Jadi nggak ada cerdiknya ya. Makanya Tuhan saya minta, Tuhan tolong berikan aku cerdik biar aku itu nggak banyak tertipu sama orang. Banyak yang menipukan misalkan di gereja, tiba-tiba orang datang ya, soalnya, aduh saya namanya ini, aduh nggak ada transportasi, ya kan? Sering ya kalau di gereja kota, sering saya waktu di Sukabumi, bolak-balik ketemu orang, ada orang susah, seolah-olah susah, nggak ini Pak, karena dia tahu hamba Tuhan paling mudah ditipu, ya, karena hamba Tuhan kan tulus, dia berpikir bahwa semua orang seperti kita, betul nggak? Itu. Ya, yang sudah terjadi, ya sudah nggak usah dipikir, yang penting kita harus belajar dari kejadian ini. Nah, sampai sekarang saya masih nyicil loh di bank. Untuk apa? Untuk itu, untuk yang ditipu Israel itu yang aku nggak makan. Orangnya sekarang udah di Amerika. Katanya mau kembali. Siapa nih? Orang Kristen juga. Nah, terus jadi status orang Kristen, status pendeta nggak jadi jaminan bahwa dia berkarakter seperti karakter Kristus. Nah, teladan iman itu penting. Ya. Seperti Ayub, meskipun di dalam penderitaan dan kekurangan bahkan dihabisin sama Tuhan, izinkan itu terjadi, tapi dia tidak pernah tergoyahkan sedikit pun kesetiaannya. Saya pikir kalau kita lihat sepanjang sejarah Alkitab, Ayub lah yang paling setia ya. Bayangin sampai anaknya habis, hartanya habis, kebakaran lah. Jadi benar-benar udah habis, kena sakit penyakit. Nah, itulah. Saudara mau seperti Ayub? Nggak mau. Aku maunya hasilnya aja. Siapa? Dia nggak semua sanggup. Tapi karena Tuhan tahu, ya kan? Pada waktu iblis minta izin menggoda ini Ayub, ya udah. Tapi jiwa dan rohnya jangan, ya kan? Hartanya boleh, tapi ternyata ujiannya lolos, ya kan? Jadi ketika lolos, akhirnya naik level. Nah, kalau saudara sedang diuji imannya sama Tuhan, nikmati aja. Lolos, naik level. Amin. Mau naik level? Ya, harus siap mengalami ujian, harus siap mengalami badai besar, baru ada ujian dan level, naik level. Kita pengen naik level, tapi nggak mau mengalami ujian. Contohnya, anak-anak kita, ya kan, kalau dia nggak mau ikut ujian, lulus nggak? Ya, gimana mau naik kelas? Nah, sama dengan kita. Kalau kita nggak mau ujian iman, bagaimana kita mau naik level? Maunya di dalam comfort zone, zona nyaman aja ya. Yang udah di kota, duduk manis di kota aja, ya kan? Jago kandang, ya kan? Jadi di kota bayangin 1 mall 10 gereja. Begitu muter, lo tadi di gereja, sekarang di situ ada kamu lagi, ada kamu lagi, ya kan? Jadi di Jawa kekristenan bukan bertumbuh, hanya gereja yang bertumbuh. Gereja, organisasi gereja yang bertumbuh dan kekristenan stuck. Di gereja saya 90% orang dari Sumatera semua. Makanya GBT, Gereja Batak Tionghoa. Jadi gereja Bethel Tabernakel jadi gereja Batak Tionghoa. Karena pendatang semua dari Sumatera, karena keluarganya ada di situ, datang di Sumatera, diajak ke situ. Jadi pertambahannya dari Sumatera berkurang, di Jawa bertambah. Ya? Nah, makanya kenapa kita ada di Mentawai? Berarti kita harus memenangkan juga suku Mentawai. Aduh sulit. Kalau kita nggak mengerjakan, ya selamanya tetap sulit, pikiran kita tetap sulit. Tugas kita menyebarkan. Yang bertanggung jawab Tuhan. Kalau kita berkata, ketahuilah aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Jadi kita nggak sendirian, karena kita memang diutus seperti domba di tengah serigala, buas atau jinak. Buas, ya kan? Jadi kalau ada masalah ketika kita menyinjil, jangan komplain. Berarti Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi karena serigala yang di hadapan kita, bukan burung dara, bukan burung merpati, bukan jinak-jinak merpati, tapi dia buas.
Makanya waktu terjadi dianiaya, dirobohkan itu tempat ibadah di Cicurug, haleluya, akan terjadi penuaian besar di Sumatera Barat. Amin. Iya kan, iman bertumbuh karena ada penganiayaan kan? Kalau orang Kristen nggak ada penganiayaan, santai pada. Dulu waktu di Sukabumi ada bom, semua umat Tuhan bersatu berdoa. Setelah bom nggak ada berdoa bersatu. Masa harus ada bom dulu baru bersatu? Ya, dulu di Poso, ya kan di Poso karena ada penganiayaan, semua pendeta pada bersatu. Sampai tiarap, waduh doanya mendukung. Bukan tiarap karena menyerahkan pada Tuhan, tapi takut kena peluru. Masa harus dianiaya dulu baru kita merunduk pada Tuhan ya. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa muncul jaringan doa sekota? Karena ada waktu itu kerusuhan di 98. Dari situlah kegerakan doa muncul di nama Persatuan Unity terjadi. Biar umat Tuhan kan seperti saudara ngomong, kalau nggak ada umat Tuhan bersatu, maka akan terjadi satu malapetaka yang untuk Indonesia. Seperti saya mau komentar, di sana diprediksi mega trust. Saya bilang, saya datang untuk membalikan keadaan mega trust jiwa-jiwa. Amin. Gelombang Tuhan besar. Makanya tadi saya sepanjang kapal yang nyanyi, Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Jadi saya memberkati ketika di kapal dan tadi orang di kapal. Saya berdoa untuk mereka. Saya berdoa untuk mentawai. Jadi bukan sekedar di kapal sepanjang malam saya berdoa. Baik saya tidur di antara orang-orang muslim kan. Sesuatu yang luar biasa. Ya kan saya berdoa, Tuhan jamah dan lawat satu persatu. Kapan lagi tidur sekamar dengan mereka? Hah? Ya? Betul nggak? Tadi ada, Pak tidur di kamar itu aja. Kamar apa? ABK. Bayar lagi. Enggak. Di kamar hotel udah sering. Ya kan? Di kamar itu kan asik kan? Wah, barak banyak. Bayangin loh, sekamar dengan perempuan, sama laki-laki itu kan percobaan. Iya, ya kan? Di depan saya perempuan, dipikir, wah, jadi pencobaan. Tapi kita lolos dalam pencobaan itu. Kita doakan, bless the Lord, oh my soul, jiwa-jiwanya diberkati oleh Tuhan. Itulah Tuhan, teman-teman yang menuai, ya, teman-teman yang menuai. Amin. Siap menuai? Ya, kalian saudara harus tetap setia. Konsisten. Daud adalah contoh pria memiliki iman yang kuat dan ketergantungan pada Tuhan. Ia menunjukkan pertobatan yang tulus ketika berbuat dosa. Ini kebaikan Daud. Ya. Daud sekalipun jatuh dalam dosa, tapi dia mengakuinya dan dia mau bertobat ketika ditegur sama Nathan. Dia nggak keras hati. Nah, banyak pendeta sekarang udah ditegur kebal, tapi nggak ada di sini, adanya di Jawa. Di Mentawai nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngaku. Ya, jadi Daud itu punya kerendahan hati, sikap hati yang luar biasa. Semua orang pernah berbuat dosa. Siapa yang nggak di sini nggak pernah berbuat dosa? Katakan. Ada yang pernah nggak berbuat dosa? Nggak ada. Semua pernah jatuh dalam dosa. Semua pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin minggu ini pun kita berbuat dosa. Itulah kehebatannya Tuhan. Meskipun kita sudah berbuat dosa, Dia mau mengasihi kita. Makanya saya kenapa jadi orang Kristen? Satu, udah masuk surga. Kedua, boleh makan daging babi dan heroin. Nah, kata orang Sumatera, semua binatang merah aku makan kecuali kereta api, bukan kereta keras. Makanya jangan main-main sama orang Sumatera, ya kan? Semua binatang dimakan. Ya, kecuali kereta api karena keras, ya kan? Nah, makanya orang kenapa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Coba kalau Adam dan Hawanya orang Manado ya, pasti ularnya langsung dibikin rica-rica. Ya, ularnya langsung dibikin rica-rica. Ya. Tapi saya senang sekali ya, orang-orang Sumatera itu orang yang menerima kasih anugerah sejak lahir menjadi orang percaya. Makanya nantinya munculnya para misionaris itu dari orang-orang Manado dan orang-orang Sumatera. Makanya waktunya orang-orang Sumatera bangkit untuk yang no mention sudah berkorban untuk Sumatera, dan sekarang bangkitnya para misionaris dari Sumatera untuk bangsa-bangsa, dari Mentawai untuk bangsa-bangsa. Amin. Yes. Meskipun Mentawai nggak mungkin mengutus misionaris,
Saudaraku, kenapa Korea itu mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa? Ingat, Korea itu muncul, terjadinya kebangunan rohani dari seorang misionaris yang datang ke Korea, dari tidak ada orang Kristen, dan misionaris itu dibunuh, dipenggal kepalanya, dia sebelum meninggal diserahkan Alkitab kepada yang memenggal, dan dari satu orang yang bertobat, akhirnya sekarang 50% Korea anak-anak Tuhan. Nah, paling banyak mengutus misionaris ke Asia siapa? Korea. Coba dijawab. Atau di sini banyak orang Korea. Penakut berarti orang Korea. Nggak mau misi yang apa ini ya, naik kapal yang jauh ya, maunya di kota-kota besar. Nanti aku bilangin sama apa orang, si kakak ada ya? Oke, si kakak puji Tuhan ada. Oke, mudah-mudahan orang Korea pada kesini ya melihat untuk misi di Mentawai berkolaborasi, dan Mentawai juga harus mengutus misionaris. Kenapa Korea konsen dengan mengutus misionaris? Dia bilang begini, kalau dia tidak mengutus misionaris, maka gerejanya akan mati. Kedua, negaranya akan bangkrut. Dia bilang seperti itu. Makanya sekali diberkati, gerejanya diberkati, dan yang mengutus misionaris bukan gereja-gereja besar. Saya pernah ketemu dengan satu gereja Korea dari gereja Baptis. Dia ke Jawa Timur waktu itu. Dia bilang dari cuma 60 anggota jemaatnya, bukan orang-orang kaya, tapi dia bisa membiayai 15.000 US setiap bulan untuk para misionaris. Dan gerejanya tidak pernah kekurangan. Makanya ini perlu dilatih kita, iman kita, sehingga kita bukan lagi menjadi gereja yang peminta, tapi memberkati. Supaya apa? Terjadi satu terobosan. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul ya. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul. Itu matematikanya Tuhan Yesus. Makanya Yesus matematikanya nilainya D, nggak lulus. Iyalah, 5 ditambah 2 dibagi 5.000. Coba, ada yang guru matematika di sini? Berapa coba itu? Hah? Cocok nggak 12 bakul? Nggak cocok kan dengan matematika umum? 0,000 sekian. Makanya nggak lulus, nilainya D. Tapi olahraganya A+. Disuruh renang, malah jalan di atas air. Keren kan? Kimianya A++. Kenapa? Mengubah air menjadi anggur. Ya, dari sini kita belajar apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan pernah kau menganggap dirimu kecil, karena ada Tuhan Yesus yang besar. Mungkin gerejamu saat ini jemaatnya kecil, tapi jangan bilang kalau kamu berjalan sendiri kau akan merasa kecil. Tapi kalau kamu berjalan bersama Tuhan, ada Allah yang big, ada Allah yang besar, ada Allah yang mayor. Tidak ada orang-orang yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Karena gereja besar bukan diukur dari berapa jumlah jemaatnya, tapi dari iman jemaat itu dan hamba Tuhan yang ditempatkan di tempat itu. Oke. Yusuf, putra Yakub. Yusuf menunjukkan iman yang kuat dan integritas meskipun menghadapi cobaan dan kesulitan. Ya. Dijual bukan barang, ditimba bukan akhir. Ya. Itulah Yusuf. Kan dijual, dibuang ke sumur, diambil bukan air, ya kan? Terus kemudian dijual, diterima oleh Potifar. Sama tante Potifar digoda, tapi dia tetap kuat. Difitnah, masuk penjara. Masuk penjara apakah dia komplain dengan Tuhan? Tidak, dia tetap taat sama Tuhan karena dia tahu Tuhan menempatkan dia berdiri atas kebenaran. Ada risiko. Kebenaran beda dengan baik. Benar dan baik beda, saudara. Benar pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Tapi benar itu pasti ada risiko. Ya, contohnya, kalau saudara memberitakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada risiko yang saudara tanggung. Pasti saudara akan dikucilkan, saudara akan dibenci, bahkan mungkin dibunuh atau disiksa. Nah, itulah risiko kebenaran. Ada kebenaran itu nggak butuh kompromi. Kebenaran itu bukan demokrasi, ingat ya. Kebenaran bukan demokrasi. Kebenaran itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Itulah Kristus, dia adalah kebenaran. Makanya mengikut Kristus, sejak saya tinggalkan agama saya yang dulu mengikut Kristus, resiko saya dikucilkan sama teman-teman saya. Teman-teman saya nanya, yang hamilin Bunda Maria siapa? Merah katanya. Nah, Yeremia, yang dulu nama saya masih Roman bukan Yeremia. Karena sudah terima Yesus baru nama baptis. Itu pun belum nama baptis. Nama baptis itu dikasih ketika Yeremia meninggal. 2 minggu kemudian
Saya diminta sama gembala saya, kamu jangan pakai nama Romel ya. Nama siapa? Kalau saya berdoa, oh aku pilih, oh ingat Yeremia Rim baru meninggal. Oh Yeremia, kan namanya saya Yeremia Romel kan. Jadi oh Yeremia Rom lah, ya beda-beda tipis kan. Saya ingat. Akhirnya ternyata nama ini pada waktu ibu gembala nyiapin yang Surabaya, nama Yeremia, saya nggak tahu dia nyiapin Yeremia. Saya di tengah kapal, saya nyiapin Yeremia. Waktu itu dari Manado, mau diutus ke Surabaya. Dan Yeremia Rim baru meninggal, kuburannya juga dekat dengan gereja yang saya layanin, sekitar 10 menit lah, ya. 2 minggu menit. Jadi saya, oh nama saya Yeremia aja lah. Akhirnya, ibu gembala saya ternyata nyiapin Yeremia. Nah, saudaraku, semua katakan begini, bahwa kesetiaan seperti Yusuf, dia begitu imannya kuat meskipun diterpa oleh pencobaan, ya. Karena Tuhan tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa tidak akan melebihi kekuatan kita. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ditipu oleh orang tur, ditipu oleh pedagang-pedagang, banyak yang beli dagangan saya nggak bayar. Kan kalau secara manusia saya kesal, tapi saya selalu dekat. Diberkatilah orang yang mengambil uang saya. Bisa nggak berkata begitu? Kan Kristen itu begitu, kasih. Kasihlah musuhmu, berkatilah musuhmu, ya. Saya pernah menginjilin orang Buddha. Saya injil. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Hah? Kenapa? Kata orang Sunda, elehan tahu? Ngalah katanya. Kenapa? Masa di kamar pipi kiri berikan pipi kanan? Masa musuh harus diberkati, didoakan? Normalnya apa musuh? Dibenci. Kalau kita di kamar pipi kiri normalnya apa? Kata orang Manado apa? Pelunggu, ya kan? Kasih pelunggu, dibalas, ya kan? Normal. Tapi kasih Yesus bilang normal. Makanya dia kasihlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Ketika di kamar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bisakah saudara mengampuni musuhmu? Bisa? Kok bisanya ragu-ragu? Tergantung. Nah, masih pakai syarat nih ya. Mengaku masih pakai syarat. Harus bertobat. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini bicara soal penting loh. Kekristenan itu bukan bicara soal agama. Kekristenan bicara relationship, hubungan. Karena Kristus mati di atas kayu salib sudah menebus semuanya. Hubungan sehat dengan Tuhan dan sehat hubungan dengan sesama manusia. Love God, love people. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, akan budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana hukum yang terutama? Tuhan gak berkata, oh kasihlah kepada Allah hukum yang lebih tinggi. Oh kasihlah sesama itu lebih rendah. Tidak. Terutama dan utama. Artinya saudaraku, kalau saudara bicara, aku mengasihi Tuhan, tapi kalau saudara punya musuh dengan sesamamu, dengan teman-teman pendeta, dengan relasi hamba Tuhan, saudara, Tuhan bilang, omong kosong. Yang kelihatan aja kamu gak sayang, apalagi yang tidak kelihatan. Kenapa kita bisa melakukan? Karena kita gengsi, mempertahankan harga diri. Suka malu kalau kita mengampuni orang, padahal itu sesuatu yang Tuhan sangat suka. Makanya tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan, saya bilang tadi, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jangan heran kalau nanti banyak pendeta yang ada di neraka. Karena apa? Pendeta yang paling sulit mengampuni. Tapi pendeta di sini, di jauh sana. Di sini mah gampang mengampuni. Kepilih majelis daerah, tetap semangat mendukung majelis daerah yang berikutnya. Nggak kepilih jadi majelis raya, haleluya, selamat ya. Masa kalah sama Presiden Prabowo? Dia bukan orang Kristen, ya. Masa kalah sih kita? Ya, masa kalah dengan Jokowi? Ya bukan orang Kristen. Saya pernah bertemu dengan orang dari Jokowi. Dia teman SD. Dia sampai bilang gini, kesel katanya. Kenapa kesel? Dan dia sekarang jadi anak Tuhan. Dia sekarang pegang Jokowi Foundation. Waktu itu ketemu saya pelayan di Keranggan Temanggung. Dia bilang harusnya Jokowi jadi orang Kristen. Kenapa Pak? Saya udah bilang suruh balas, dia santai.
Sedangkan saya yang orang Kristen udah emosi katanya. Hah? Katanya. Itu dari kesaksian dia loh, dia ngomong-ngomong kok. Dia dari dulu backgroundnya Keda, dia udah percaya Yesus. Dan sekarang jadi percaya untuk pegang Yesus. Dan luar biasa, itu luar biasa hati banget. Dan di situ saya melihat, oh, berarti apa? Bicara orang Kristen, bicara Kristen itulah bicara orang Kristen identik dengan orang yang penuh kasih. Karena kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik kepada kita. Nah, seperti Yusuf, dia sama keluarganya dihina, dilempar, dibuang sampai dia akhirnya masuk penjara. Apa kalimat terakhir di Kejadian 50? Yes. Manusia mereka-reka jahat, tapi Allah merencanakan kebaikan. Tadi dia tahu destininya Yusuf. Bahwa Yusuf diperlakukan seperti itu karena sedang mempersiapkan bangsanya untuk menjadi umat pilihan Allah, untuk menjadi menikmati kemakmuran, karena Yusuf menjadi tangan kanannya Raja Firaun. Kalau Yusuf nggak setia, nggak taat pada panggilan Allah, mungkin Yusuf sudah menolak dan dia udah jatuh. Tapi karena kesetiaan Yusuf, meskipun proses demi proses menyakitkan, tapi dia tetap teguh imannya sehingga membawa bangsa Israel pada kemenangan. Nah, saudara, kalau kita lihat hamba Tuhan misalkan berhasil, jangan lihat, dia hebat ya. Tanya dulu prosesnya. Oh, ada pengusaha berhasil, kita belajar apa prosesnya. Kalau semua orang lihat hasilnya mah gampang. Aduh enak ya, dia sekarang udah punya mobil banyak, udah punya rumah besar. Tapi belajar dari prosesnya, apa yang dia alami, baru kita bisa menyadari, oh ya, segala sesuatu proses yang diizinkan oleh Tuhan, tujuan Tuhan adalah untuk menentukan destiny kita, agar kita tetap di dalam panggilan Tuhan yang sebenarnya. Saudara sekarang mengerti nggak destinimu saudara sebagai hamba Tuhan? Kalau sampai hari ini belum mengerti, saudara harus tanya sama Tuhan. Benar nggak Tuhan saya dipanggil? Saya pernah begitu. Waktu saya di Sukabumi, saya 7 tahun pelayanan menjadi full time gereja. Saya komplain dengan Tuhan. Tuhan, dari dulu sampai sekarang saya pelayan di tempat ini, nggak ada satu terobosan yang luar biasa. Biasa-biasa saja. Tuhan, kalau Tuhan nggak mau pakai saya, keluarin saya, berhentiin saya. Hanya Tuhan tunjukin sesuatu, dan ternyata Tuhan bilang sama saya, gereja kamu itu, kalau kamu mengalami kebangunan rohani, gereja kamu harus dibangun mesbah, doa, pujian, dan penyembahan. Hanya saya izin sama gembala, boleh nggak Pak Gembala? Khusus mesbah, doa, pujian, dan penyembahan. Oh boleh. Gereja saya dulu gereja Gerakan Pentakosta. Tapi nggak ada pujian penyembahan, ada kebaktian, tapi nggak ada khusus pujian penyembahan, worship khusus. Karena apa? Ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Nah itu prinsip saya. Jadi akhirnya saya buka, dan ketika saya buka, dari 3 orang menjadi banyak. Nah sejak itu kami ada doa malam, terjadi lawatan Tuhan seperti loteng Yerusalem. Saudaraku, apa yang tadi? Saya ingat banget bahwa kan sebenarnya gereja Gerakan Pentakosta itu kakak adik sama GBDI ya, Pinksterbeweging dan Pinkstergemeente. Nah, gereja Gerakan Pentakosta percaya Roh Kudus, tapi nggak tepuk tangan, nggak pakai musik. Nah, kalah sama GBDI. Makanya GBDI ada sekolah Alkitab lebih dulu. Nah, GBDI nanti baru belakangan ada sekolah Alkitab. Makanya kan perkembangannya masih kalah jauh sama GBDI. Karena GBDI mengikuti kegerakan Roh terus. Mudah-mudahan sampai sekarang juga ikuti kegerakan Roh ya Pak. Haleluya, biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saudara mungkin ingat ya, cepu ingat? Nah, cepu kan itu sebenarnya di sana terjadi kegerakan Pentakosta ya, Pentakosta, Pentakosta. Aku nggak penting lah, yang penting intinya amanat agung diberitakan. Nah, tapi gereja yang saya ini dia mulai redup. Jadi yang namanya kegerakan ternyata mulai redup. Dan ketika ada kegerakan Roh Kudus, ada apa? Dia nggak percaya. Tapi setiap tahun dia memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus lawat dia bingung. Nah itu nggak ngerti kan? Roh Kudusnya juga sampai bingung kayaknya deh melihat gereja. Nah jangan sampai seperti itu. Ketika gereja menolak Roh Kudus yang ada adalah kematian. Ada sih gerejanya, tapi rohaninya mati. Jadi seperti kuburan di labur putih. Kelihatan bagus dari luar, tapi dalamnya penuh dengan kebobrokan. Jadi gak heran banyak terjadi perpecahan di antara
perpecahan seperti Barnabas Paulus nggak apa-apa. Mereka dewasa, dia ke kanan, Paulus ke kiri, menyebarkan Injil, bertemu dia akrab. Dan masalahnya pendeta-pendeta sekarang ketika jadi perpecahan, udah nggak mau nanya. Perpecahan bagus, tapi perpecahan yang dengan vision, bukan perpecahan karena sakit hati. Nah, yang mengakibatkan Tuhan gak suka adalah perpecahan yang sakit hati. Ketika sudah pecah, kita akrab. Sekarang mau tanya, jemaat itu milik siapa? Milik Tuhan. Jadi bukan aset kita, jemaat milik Tuhan. Jangan jadikan jemaat itu aset kita. Kalau jemaat dijadikan aset kita, ketika jemaat itu pindah, kita stres. Ada teman saya, jemaatnya udah ribuan. Dia hampir putus asa. Karena jemaatnya pindah, karena muncul kan gereja-gereja baru di kota. Jadi kan gereja baru juga pinter, full musik, videotron yang keren, ya kan, pokoknya artis yang dipanggil, wah bukan menarik. Oh KKR, hanya minta database gitu kan, hanya diundangin, ayo datang, akhirnya kesedot, hanya stres, pusing. Kenapa? Menjadikan jemaat itu aset, ya kan? Ketika hartanya diambil, dia pusing, stres. Terus akhirnya dia masuk ke gerakan misi, karena biasalah kalau gereja sudah besar dalam comfort zone, dia enak-enak di dalam, duduk ya, dengan mainan dalam terus, nggak mau keluar. Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Nah itu, ketaatan. Dan akhirnya ketika dia mengalami mission dan pengampunan, terjadilah satu terobosan. Sekarang jemaatnya kembali pulih lagi, banyak lagi. Nah sekarang dia lagi berapi-api, itu amanat agung. Saya beberapa anaknya, anak rohaninya, jemaatnya diutus untuk menjadi misionaris. Baru terbuka, mulai belajar mengadopsi desa-desa yang miskin, diadopsi sama dia. Gereja yang kecil diadopsi. Nah baru terbuka. Mesti harus proses dulu, baru dia sadar. Dikebuk dulu, baru bertobat. Tapi di sini nggak ada, sudah bertobat semua. Amin. Oke, lanjut. Nah, pengajaran dari contoh ini adalah iman yang teguh. Ya, pria-pria yang ini menunjukkan iman yang teguh dalam menghadapi berbagai situasi. Situasi apapun, mau krismon, mau apa? Kemarin COVID, ya. Mungkin gereja-gereja di Mentawai nggak ngaruh ya COVID, tapi gereja-gereja kota dan pendeta-pendeta yang hidupnya karena undangan khotbah itu pengaruh, saudaraku. Ada yang stres karena setahun nggak ada undangan khotbah, jadi nggak ada PK masuk. Kenapa? Karena menjadikan pelayanan seperti pekerjaan. Nah saya karena bukan pendeta undangan PK, ya santai aja. Malah COVID saya laris bikin apa? Masker, saudara. Dari kaos bikin masker. Ada bos saya, anak Tuhan, Mel bikin masker. Oh bikin masker, saya posting. Wih banyak yang beli. Akhirnya banyak ikutin orang produksi masker kain lebih murah. Ayo produksi APD, ayo produksi APD. Dulu APD harganya 1 juta, harga 600.000. Wah begitu bos saya bikin APD jadi 55.000. Makanya para mafia ngamuk. Jadi kita dulu dibodoh-bodohi waktu COVID. Jujur, saya itu paling anti banget. Saya bilang, ini pekerjaan setan. Setuju nggak bilang pekerjaan setan? Saya sangat melemahkan orang Kristen, senang banget. Jadi orang Kristen itu kebaktiannya jadi semuanya apa? Online. Sampai sekarang, kenapa nggak datang kerja? Online. Jadi sekarang bukan hanya hanya beli barang online, gereja juga online, saudara. Jadi sekarang susah. Ya kalau di sini nggak ngaruh. Kalau di kota, kenapa kamu mau datang? Kan ada streaming, live streaming. Makanya nggak usah pakai live streaming, jadi datang ke gereja. Kita nggak pakai live streaming, dia klik di live streaming gereja lain ini ada live streaming. Oke. Nah pada waktu COVID banyak gereja-gereja akhirnya tutup. Yang di mall besar, karena harus tetap bayar, persembahan nggak ada. Nah kalau di Mentawai cek aja mau COVID mau nggak sama aja ya kan. Nggak terpengaruh dengan itu. Malah COVID nggak tahu di sini kalau ibadah nggak COVID. Nggak ada nggak ngaruh ya. Memang di kampung-kampung nggak ngaruh. Di kampung saya juga bayangin orang tua saya meninggal waktu COVID yang datang ribuan. Saya di salaman sepanjang karena orang tua saya kan ustaz. Ya ustaz. Jadi suka diundang keliling untuk doain meninggal gitu loh. Jadi
berbagai kampung datang waktu ayah meninggal. Tapi ayah saya meninggal sebulan sebelumnya terima Yesus. Haleluya. Jadi orang tua saya dua-duanya sudah terima Yesus meninggal. Dan saya berdoa 23 tahun sejak saya menjadi orang Kristen, orang tua saya bertobat. Dan dengan simpel, saya doakan, saya injili setiap saya pulang, dan tiba-tiba dia jatuh retak tulangnya, dan saya bilang, Bu, mau baru rumah sakit operasi? Enggak, aku mau didoain sama Tuhan kamu. Wah, saya doain, sembuh, didoain, gak dioperasi. Akhirnya aku mau jadi orang Kristen katanya. Dia bikin nasi kotak begitu tebak. Saya sudah jadi orang Kristen. Haleluya. Luar biasa, karena saya percaya satu orang percaya di rumah kita, seluruh isi rumah kita diselamatkan. Amin. Nah, orang tua saya waktu COVID, dia ngalamin sakit. Saya harus pulang, saya nggak boleh pulang, karena kan nggak boleh pulang waktu itu Lebaran, nggak boleh pulang. Anak saya bilang, Pak, bilang aja, kan saya punya gereja di kampung saya ada gereja, di halaman rumah saya ada gereja, dibangun gereja. Anak saya bilang ke Pak Gede, kakak saya pendeta, bilang Pak Gede, suruh surat tugas khotbah supaya saya bisa pulang. Jadi kalau saya ada pemeriksaan di jalan, aku mau khotbah nih suratnya, gitu kan. Jadi suruh kirim surat untuk khotbah. Jadi saya pulang. Ternyata saudaraku itu pertemuan terakhir dengan ayah saya. Dan ayah saya doakan waktu itu kelepasan karena ayah saya ternyata pasang susu. Jadi waktu saya doa kelepasan, saya kaget, papa saya mendeli-mendeli. Kenapa ini? Versi doanya dilepasin, jadi akhirnya kakak saya langsung sakit. Sebulan sakit, nggak mau makan. Biasanya makannya itu lebih daripada, padahal udah umur 104. Akhirnya meninggal sebulan setelah saya doakan. Ya, tapi sebelumnya sudah dibaptis. Terima Yesus. Kakak saya yang masih kedar, telepon. Jangan dikubur secara Kristen ya, katanya. Harus secara agama aku, karena ibu kan sudah secara Kristen. Ya, nggak apa-apa. Yang penting imannya sudah diselamatkan. Emang gua pikirin, mau dikubur di mana, kayak mau dibuang kemana, mau dikrem, aku nggak pernah peduli. Yang penting jiwanya dan soulnya, rohnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya daripada kita ribut, masa ributin mayat? Ya kan? Betul nggak? Ya, ayo semua orang datang banyak banget. Saya sampai salaman dia nggak pakai masker, dipeluk sama orang kampung kan nggak peduli, nggak ada yang pakai masker Pak, dipeluk, tapi aman-aman aja. Kenapa? Karena kita percaya. Justru yang pada ketakutan akhirnya kena COVID. Dan saya COVID semakin banyak orang nitip, kan saya ada pelayanan jalanan bagi makanan, semakin banyak orang nitip nasi box. Karena orang pada takut bagiin. Ada yang titip, katanya titip. Jadi seminggu itu bisa 600 box saya bagi. Dikerubut sama pemulung, saya sendirian. Karena teman-teman nggak berani. Dan saya sendirian, nggak pakai masker. Saya diomelin banyak orang. Kamu lagi COVID nggak pakai masker? Saya bilang, aku mau peperangan rohani dengan COVID. Akhirnya saya terkena COVID. Dan teman-teman yang ketakutan pada kena COVID. Saya nggak minum vitamin apapun. Saya hanya minum setiap pagi. Minum air hangat, lemon, madu, telur, dan sehat. Karena hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah, mengerikan tulang. Haleluya, tulang ya. Kalau di Sumatera tulang makan anjing. Ya tadi tulang-tulang pada makan anjing ya. Tulang. Kalau di Jawa anjing makan, nah itu bedanya. Makanya, waduh ini tulang makan anjing ya. Ketaatan pada Tuhan. Mereka menunjukkan ketaatan dan ketergantungan pada Tuhan dalam hidup mereka. Ketergantungan pada Tuhan itu adalah nomor 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pokoknya jangan pernah lah di dalam pelayanan mengandalkan manusia. Biar ada orang kaya yang datang, gak usah ngandalin mereka. Serius ini. Jangan pernah ngandalin. Karena bisa terkutuk kita. Kalau ngandalin manusia, terus janjinya gak ditepatin, saudara pasti kecewa. Tapi kalau ngandalin Tuhan, janjinya yang nanti dia nggak tepat janji. Dia selalu tepat janji. Makanya nggak salah lagu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Terus apa? Lanjutannya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihnya. Jadi nggak perlu bergantung pada orang. Mungkin orang itu bos, orang itu orang kaya, konglomerat. Nggak usah bergantung pada orang itu. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Tuhan itu punya segalanya.
Kalau saudara mungkin sekarang pelayan di tempat terpencil, jangan pernah bergantung pada donatur, bergantung sama Tuhan. Tuhan lebih tahu. Eli aja di Sungai Kerit, dia diberi makan sama burung gagak. Justru ketika saudara dalam keadaan kesulitan, mujizat Tuhan itu bisa dinyatakan. Yang membelah laut siapa? Tuhan kan? Ya kan, Tuhan. Perintahkan Musa hanya pakai tongkat, laut terbelah. Dan mujizat Tuhan itu terjadi ketika kita angkat, Tuhan akan turun. Kita nggak akan pernah mengalami mujizat ketika kita mengandalkan manusia. Belajarlah seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi. Ya, pengaruh yang positif, kehidupan mereka berdampak positif bagi orang lain dan menjadi teladan bagi kita. Sampai sekarang kita tetap ingat kehidupan Yusuf. Sampai sekarang kita tetap ingat kehidupan Ayub, dicatat dalam sejarah. Dan saudara juga akan dicatat dalam sejarah ketika saudara pulang ke rumah Bapa di surga. Misalkan pendeta ini, wah, terkenal dengan iman yang sungguh-sungguh, melayani orang-orang tanpa pandang bulu. Mau dia orang Kristen atau bukan orang Kristen, tetap dilayani. Karena itu panggilan kita yang sangat miris. Pernah, sorry ya, nggak tahu itu. Ada satu orang meninggal, orang Kristen. Dia bukan orang Sukabumi. Wah, karena orang susah, nggak ada yang mau ngurus gereja. Itu bukan jemaat saya, itu bukan jemaat saya. Bisa oke. Akhirnya diambil sama saya. Udah diurus. Pada waktu jemaat kaya meninggal, akhirnya rebutan ada dua gereja. Loh, itu jemaat saya, kenapa dilayani sama dia? Itu di sana, di sini nggak ada. Ya, pasti lah. Waktu ini ditawarin pelayan sama saya karena dia teman dekat. Aduh jangan, karena itu udah anggota gereja. Jadi kalau nggak ada anggota gereja baru saya bisa layani, nah gitu kan. Kalau saya biasanya kalau ada orang meninggal yang nggak punya gereja, saya tawarin ke gereja. Kalau gereja nggak ambil, baru saya ambil pelayanan. Nah, itu jaringan doang sekota di sana itu fungsional, semuanya berfungsi Pak. Jadi kalau nggak ada gereja mengurus, saya kita urus, gitu loh. Dan kalau yang kaya kan pasti banyak yang ngurus, gitu kan. Jadi saya bilang, pas meninggal temanku orang kaya. Aduh jangan. Nanti kalau gereja nggak ada yang nggak mau urus, pasti aku mau urus. Oh tidak, pas gereja A ngurus, tiba-tiba gereja B komplain. Loh, itu kan jemaat saya, katanya kenapa dilayani sama gereja lain? Dan ternyata ini jemaat juga pernah ke gerejanya si A. Jadi dilayani sama dia. Nah, pada waktu dia kehilangan nama, gereja B nggak pernah kunjungin, tapi udah ke gereja sana. Dan ketika meninggal, rebutan. Aduh, itu kan jemaat saya, kenapa dilayani sama dia? Karena kalau orang miskin, layanin aja kamu ya, aku nggak bisa. Nah, itulah. Tapi bukan gereja di sini, aman. Oke lanjut. Habis, oke. Haleluya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Saya silakan Pak. Silakan Bapak. Oke. Ayo diberikan waktu bagi kita semua untuk bertanya selama kami berikan waktu 15 menit. Ayo siapa yang mau bertanya silakan berdiri.